Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Hilmi Yasir. Saya berasal dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Saya berada dalam Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai alat ucap dan organ-organnya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian alat ucap itu sendiri. Menurut Cher, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ-organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa, seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum. Dari rangkaian penjelasan tadi, dapat dikatakan bahwasanya alat ucap adalah suatu organ dalam tubuh manusia yang dapat mengeluarkan suara. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis alat ucap. Marsono pada tahun 2008 menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi-bunyi bahasa ialah paru-paru atau lungs, batang tenggorokan atau trakea, pangkalan tenggorokan atau laring, pita-pita suara atau vocal cord, krikoid atau krikoid, tiroid atau lekum, arytenoid atau arytenoid, dinding rongga kerongkongan atau wall of pharynx, epiglotis atau epiglotis, akar lidah atau root of the tongue, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah atau hump back of tongue, dan dorsum, dan tengah lidah, middle of the tongue, medium. Lanjut lagi, yaitu daun lidah, blade of the tongue atau lamina, dan ujung lidah, tip of the tongue atau apik, anak tekak atau uvula, langit-langit lunak atau soft plate palatum, langit-langit keras atau hard palate palatum, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi atau alveola alveolum, gigi atas atau upper teeth denta, gigi bawah atau lower teeth denta, bibir atas atau upper lip labia, bibir bawah lower lip labia, mulut atau mouth, rongga mulut, oral cavity, mouth cavity, rongga hidung, nose cavity, dan nasal cavity. Dan yang ketiga yaitu fungsi dan cara kerja alat ucap. Menurut Heriadi tahun 2016 mengungkapkan alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Adapun Marsono tahun 2008 menerangkan bahwa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami hambatan pada alat-alat bicara. Secara lebih lengkap, Verhaar tahun 2010 mengatakan bila kita menuturkan sesuatu, udara dipompakan dari paru-paru dan keluar dengan harus melalui suatu penyempitan tertentu, sehingga udara yang keluar itu mulai bergetar. Dari sudut pandang akustik, bunyi itu tidak lain adalah udara yang bergetar. Bila tidak ada penyempitan seperti itu, tak ada bunyi.
tak ada bahasa sama sekali, dan kita hanya bernafas secara normal. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwasanya suara itu terjadi akibat adanya getaran dari penyempitan rongga pada organ suara yang menyebabkan suara itu bergetar, yang dimana menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang menciptakan suatu bahasa. Berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara kerja alat bicara menurut Marsono tahun 2008. Mungkin di sini tidak sebanyak dari yang disebutkan tadi, tetapi insya Allah ini spesifik atau memiliki penjelasan yang cukup baik, insya Allah. Yang pertama yaitu A. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Arus udara pernafasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. B. Pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernafasan. Terjadi dari 4 komponen, yaitu tulang rawan krikoid, 2 tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot arytenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Dengan membuka dan menutupnya pita suara, maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara yang disebut dengan glotis. Glotis terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Glotis tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara, sedang glotis tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah, atau lebih tepatnya bunyi yang tidak ada hambatan. C. Yaitu rongga kerongkongan atau pharynx. Rongga kerongkongan atau pharynx ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Jadi rongga kerongkongan atau pharynx ini akan bergetar jika pita suara kita bergetar. D. Langit-langit lunak atau soft plate velum. Dalam keadaan bernafas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menurun sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa, yaitu bunyi non nasal atau pada waktu kita menguap, langit-langit lunak beserta anak tekak terangkat ke atas menutup rongga hidung. E. Langit-langit keras atau hard plate palatum. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Pada bagian depan mulai langit-langit melengkung cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian yang terasa lunak bila diraba, yaitu terletak pada dekat di belakang gigi kita, tepat di belakang gigi kita. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. F. Gusi dalam, alveola atau alveolum. Gusi dalam yaitu gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi adalah bagian dari gusi tempat letak akar gigi depan atau bagian belakang, terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. G. Gigi atau teeth atau denta. Gigi terbagi menjadi 2, yaitu gigi bawah dan gigi atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan.
hanya bersifat membantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas. Bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. H. Bibir atau lip atau labia. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukannya, bunyi bahasa bibir atas adalah sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah seperti artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya ialah bunyi labiodental. I. Lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif yang sangat berperan, mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah atau root, daun lidah, lamina, dan ujung lidah, upek. Akar lidah bekerja sama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi radikofaringal. Pangkal lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak menghasilkan bunyi darsovelar. Tengah lidah bekerja sama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi mediopalatal. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi apikopalatal. Ujung lidah dapat pula bekerja sama dengan gusi apikoalveolar dan gigi atas apikodental. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai alat ucap dan organ-organnya beserta fungsi-fungsinya juga tadi. Dan atas kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf. Sebagaimana kita manusia tidak luput dari masalah, tidak luput dari yang namanya salah. Jika ada saran maka sampaikan langsung kepada saya, dan jika ada kritik maka sampaikan juga langsung kepada saya agar saya dapat memperbaiki kesalahan saya dan memperbarui kembali makalah yang saya buat atau penjelasan yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.